tidur aja pekerjaannya. Kemudian mengandalkan hadis, menggunakan hadis. Berapa lama atau berapa ukuran waktu antara sahur tadi itu dengan jangan hanya baru berapa suap udah habis waktunya. Ya, jangan ya Ramadan itu justru dijadikan sebagai momen untuk malas-malasan. Nauzubillah min zalik. Makan sahur dan mengakhirkan sahur itu justru akan mendapatkan doa daripada malaikat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah ma ba'd. Para pemirsa, kita lanjutkan kajian kita tentang masalah ma yustahabbu lishaim, sesuatu yang dianjurkan, disunatkan bagi orang yang berpuasa. Yang kedua di sini adalah as-sahur wa ta'khiruhu. As-sahur wa ta'khiruhu. Ini ada dua poin di sini. Pertama adalah poin sahurnya, yang kedua adalah poin takhirnya. Kedua-duanya itu disunatkan. Nah, yang pertama adalah sahurnya. Rasulullah SAW bersabda di sini, "Pasluma baina siyamina wa siyami alil kitab aklatus sahur." Perbedaan antara kita dengan ahlul kitab. Nah, lagi-lagi tadi itu mukhalafah al-yahud wan nasara. Yaitu sahur itu juga merupakan bagian daripada mukhalafah, itu untuk membedakan diri dengan agama lain, yakni Yahudi dan Nasrani. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, di sini perbedaan antara kita, antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab itu adalah letaknya adalah juga dimakan sahurnya. Ya, oleh sebab itu kita dianjurkan untuk makan sahur. Ya, kemudian berikutnya Rasulullah bersabda, tasahharu. Makan sahurlah kalian. Kenapa makan sahur? Fa inna fis sahuri barakah. Karena di dalam makan sahur itu terdapat barokah. Ini yang namanya barokah itu adalah ziyadatul khair wal istimrar, yaitu bertambahnya kebaikan dan istimrar. Nah, terutama sekali untuk mendapatkan kekuatan di dalam berpuasa, supaya jangan nanti ya alasan puasa kemudian orang hanya tidur aja pekerjaannya, kemudian mengandalkan hadis, menggunakan hadis. Naumus shaim ibadatun, itu puasanya orang yang tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Ini akhirnya dari pagi, dari subuh sampai maghrib tidur aja pekerjaannya. Kenapa? Lapar, ngantuk dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu di sini Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, bahkan memberikan motivasi, memberikan penjelasan bahwa justru dalam sahur itu terdapat barokah. Artinya dengan faktor sahur itu kita akan mendapatkan kekuatan di dalam berpuasa, sehingga di saat kita berpuasa bukan hanya tidur saja, tapi justru kita melakukan ibadah-ibadah yang lain juga yang sangat dianjurkan di dalam bulan Ramadan. Kemudian yang kedua ada takhirus sahur, agak mengakhirkan sahurnya. Nah, ukurannya itu bagaimana? Ukuran antara subuh atau antara terbitnya fajar dengan sahur itu bagaimana? Di sini Zaid bin Sabit mengatakan, tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami itu makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qumna ila sholati, kemudian kami berdiri atau melaksanakan salat. Fasa'alahu Anasun, kemudian Sayyidina Anas bertanya kepada Zaid bin Sabit, kam bainahuma, ya Zaid bin Sabit, berapa lama atau berapa ukuran waktu antara sahur tadi itu dengan sholat? Qala, beliau menjawab, qadru khamsina ayatan. Oh, ukurannya itu adalah khamsina ayatan. Dekat sekali ya ukurannya. Ini mungkin antara selesai sahur dengan sholat itu ukurannya antara selesai sahur ya. Antara selesai sahur, bukan sahurnya. Kalau baru mulai sahur kemudian jaraknya ukuran khamsin ayatan 50 ayat, pendek sekali. Nanti jangan-jangan hanya baru berapa suap udah habis waktunya. Ya, tasaharna tadi udah selesai sahur. Ya, setelah selesai sahur kemudian sholat. Nah, ukurannya antara selesai sahur dengan sholat itu khamsin ayatan, kira-kira kurang lebih yaitu khamsina ayatan, 50 ayat. Tentunya 50 ayat yang dibaca secara tartil. Misalnya
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kira-kira kalau seperti ini modelnya 30 ayat ya agak masih lama. Ya. Artinya waktunya agak renggang. Nah, itu ukurannya tadi antara selesai sahur dengan sholatnya Rasulullah SAW itu adalah ukuran khamsina ayatan, yaitu 50 ayat. Ya, tujuannya apa tadi? Ya, tujuannya ya seperti sudah disampaikan itu adalah untuk memiliki tenaga, kekuatan di siang bulan Ramadannya, terutama sekali bagi orang-orang yang kerja. Nah, supaya jangan ya Ramadan itu justru dijadikan sebagai momen untuk malas-malasan. Nauzubillah min zalik. Ya, momen untuk tidur dan sebagainya. Dalam bulan Ramadan itu perlu ya kerja, tetap ya kerja jalan, ibadah tetap jalan. Nah, kemudian bukan hanya sekedar itu. Makan sahur dan mengakhirkan sahur itu justru akan mendapatkan doa daripada malaikat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, as-sahuru kulluhu barakah. Sahur itu semuanya barokah. Ya, waktunya itu barokah, makannya itu juga adalah barokah, mengandung kebaikan. Fala tada'uhu. Oleh sebab itu jangan kalian meninggalkan namanya sahur. Walau ayyajru'a ahadukum jur'atan bima, sekalipun itu hanya sekedar meneguk satu teguk air. Kenapa? Fa innallaha azza wa jalla, karena sungguhnya Allah azza wa jalla wa malaikatahu, dan malaikatnya yusalluna alal mutasahhirin, yaitu yusallun, mereka itu malaikat, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mendoakan, memberikan rahmat. Allah memberikan rahmat, malaikat mendoakan alal mutasahhirin, terhadap orang-orang yang bangun di waktu sahur untuk makan sahur dengan niat, dengan tujuan supaya nanti di saat melaksanakan puasa di waktu siangnya diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan aktivitas atau ibadah-ibadah yang sangat dianjurkan di dalam bulan Ramadan. Mungkin sekedar ini para jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, taufik dan tuntunan kepada kita untuk bisa melaksanakan sahur dan ibadah-ibadah yang lainnya di waktu sahur itu, karena waktu sahur itu adalah termasuk dalam waktu yang istimewa. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.